Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita pengalaman terkena COVID-19. Nah, mungkin di video saya terakhir ya, sebelum saya vakum membuat konten edukasi, itu ada video bagaimana cara mencuci hidung. Nah, disitulah sebenarnya saya terpapar COVID untuk pertama kalinya, ya. Baik, saya akan cerita di sini karena ini ada sedikit nanti edukasi ya yang bisa kita ambil pelajaran dari apa yang mengenai saya dan keluarga saya. Pada awalnya gejala yang saya rasakan adalah hanya seperti flu, ya, flu, mata rasanya pedih, panas, kemudian hidung rasanya sembab, dan tenggorokan terasa panas, ya. Saya menganggapnya adalah flu biasa atau radang tenggorokan biasa. Kenapa? Karena memang saya sangat sensitif dengan makanan-makanan yang berminyak, terutama goreng-gorengan. Nah, awal mula kecurigaannya adalah ketika istri saya sudah mengalami gejala meriang selama 3 hari dan hilang penciuman. Nah, dari situlah akhirnya kami melakukan swab, ya, swab antigen. Akhirnya yang terjadi, istri saya positif dan saya pun positif COVID-19. Nah, dari sini akhirnya kita melakukan tracing, ya. Kira-kira sumber penularannya dari mana? Ya, karena sejauh ini insya Allah kami selalu menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Nah, rupanya sumbernya adalah dari asisten rumah tangga kami yang pulang pergi, ya, setiap harinya pulang pergi. Datang pagi, pulang sore, ya. Dan tugasnya adalah merawat anak-anak kami. Kebetulan kami punya 3 batita. Nah, ternyata asisten rumah tangga kami ini sudah izin selama 1 minggu. Ya, 1 minggu beliau izin tidak datang. Nah, pada awal mulanya, anak saya yang paling kecil, ya, yang nomor 6 yang usia 3 bulan ini mengalami pilek. Ya. Kami tidak curiga karena hanya 2 hari sembuh sendiri. Ya, tentunya dengan obat-obatan yang sewajarnya. Setelah anak yang ke-6 kemudian menularkan ke anak yang pertama, kedua, dan ketiga. Yang dirasa adalah panas tinggi, ya, batuk dan pilek. Tapi hanya berlangsung 3 hari sembuh, ya, tanpa ada intervensi antibiotik. Hanya saya kasih obat penurun panas dan obat batuk saja. Ya, sampai sejauh itu kami tidak mencurigai bahwa ini adalah COVID-19. Nah, sampai akhirnya ke anak kami yang keempat dan kelima, sama juga, panas tinggi dan batuk pilek. Juga berakhir dalam 3 hari sembuh sendiri. Nah, ini juga sampai sejauh ini kami tidak curiga bahwa kami terpapar COVID-19. Sampai akhirnya istri dan saya pribadi hilang penciuman. Nah, disinilah letak kecurigaan kami terpapar COVID-19. Nah, ini membuktikan bahwa anak-anak memang bisa terpapar COVID-19, ya, dan sesuai dengan teori yang disampaikan oleh WHO, ya, bahwa anak-anak ini mempunyai kekebalan yang adaptif atau imunitas yang adaptif. Mereka bisa dengan cepat sembuh dari COVID-19 karena respon imunnya masih dalam fase adaptif, ya, atau masih dalam fase tumbuh kembang. Berbeda dengan kita, ya, kita sebagai orang dewasa, ya, ini respon imunnya kadang terjadi respon imun yang non-adaptif. Sehingga kasus yang menimpa pada kondisi dewasa itu cenderung lebih berat dibandingkan kasus yang menimpa pada kondisi anak-anak. Ya, seperti yang pernah saya sharing bahwa 3 fase perjalanan COVID-19 ini ada fase like flu illness atau gejala yang hanya mirip flu saja, ya. Nah, ini yang diderita pada anak-anak. Umumnya, kebanyakan anak-anak hanya menderita flu, ya, seperti flu gejalanya. Nah, oleh karena itu, mohon bagi orang tua yang mempunyai anak-anak, ya, yang masih aktif SD, ya, usia-usia SD, kalau ada gejala flu, dimohon untuk segera berobat, ya, segera berobat. Dan tetap lakukan protokol kesehatan di rumah, pakai masker, jaga jarak. Khawatirnya adalah ketika anak-anak ini, ya, bisa menularkan
ke orang-orang dewasa di sekitarnya atau di dalam rumah. Ya, dan kebetulan di dalam keluarga kami ada satu anggota keluarga yang punya komorbid, ya, punya komorbid. Dan terakhir beliau yang terkonfirmasi COVID sampai harus dirawat di rumah sakit selama 17 hari. Nah, ini jadi kewaspadaan kita, ya. Bila mana di dalam rumah kita, anggota keluarga kita ada yang mempunyai komorbid, nah ini tetap harus diwaspadai. Pesan yang ingin saya sampaikan dari pengalaman saya pribadi dan keluarga terpapar COVID-19 adalah yang pertama, lindungi anak-anak kita dan tolong tetapkan prokes untuk anak-anak kita yang bermain di luar, ya. Karena biasanya anak-anak ini suka mengabaikan protokol kesehatan. Apalagi saat ini beberapa sekolahan sudah menjalankan pembelajaran offline. Nah, ini sangat penting sekali. Kemudian yang kedua adalah kita harus tetap waspada dengan lingkungan yang ada di sekitar kita, terutama orang yang keluar masuk rumah kita. Walaupun kita sudah mengenalnya, tetap kita harus selalu waspada dan tetapkan protokol kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah anak-anak imunitasnya lebih baik daripada orang dewasa. Jadi jangan khawatir berlebihan terhadap anak-anak kita bila mana memang terpaksa harus terpapar COVID-19. Dan yang terakhir adalah hati-hati jika di dalam keluarga kita ada kondisi komorbid, karena ini akan berbahaya. Apa saja kondisi komorbid itu? Banyak, ya. Salah satunya adalah hipertensi, diabetes, penyakit autoimun, atau mungkin obesitas. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, berbagi pengalaman terpapar COVID-19. Ya, alhamdulillah Allah mudahkan proses isolasi kami dan anggota keluarga kami yang dirawat juga saat ini sudah diperbolehkan pulang dan sudah bisa beraktivitas bagaimana seperti biasanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.